Ada pertempuran yang berkecamuk dalam benaknya sekarang. Apakah dia ingin mengakuinya atau tidak? Dia lebih sering memikirkanmu daripada yang dia inginkan. Kenangan akan kehadiranmu, kata-katamu, dan energimu bertahan muncul di saat-saat tenang ketika dia paling tidak mengharapkannya. Namun meskipun ada tarikan, dia tidak akan mengirim pesan, tidak akan menelepon, dan bahkan tidak akan memberimu sedikit pun indikasi bahwa kamu ada dalam pikirannya. Mengapa? Karena harga dirinya berdiri sebagai penghalang yang tak tergoyahkan antara emosinya dan tindakannya. Hari ini, saya akan menguraikan dengan tepat mengapa dia terjebak dalam konflik internal ini, mengapa dia bergulat dengan emosi yang tidak akan dia ekspresikan. Dan yang terpenting, bagaimana kamu sebagai pria yang menghargai diri sendiri harus menanganinya dengan disiplin dan kebijaksanaan seorang yang tabah. Mari kita mulai. Nomor 1, pertempuran antara hati dan harga diri. Dia ingin menjangkau, tetapi ada suara di kepalanya yang berbisik. Jangan lakukan itu. Dia mungkin mengira kamu lemah. Dia harus menjadi orang yang mengirim pesan terlebih dahulu. Ini bukan berarti dia tidak merindukanmu. Dia merindukanmu, tetapi harga dirinya tidak mengizinkannya untuk mengakuinya. Dia memutar kembali percakapan lama, bertanya-tanya apakah kamu memikirkannya, mungkin bahkan mengetik pesan hanya untuk menghapusnya sebelum menekan kirim. Ini adalah pertarungan antara hati dan ego, emosi dan mempertahankan diri. Dia ingin merasa dekat denganmu lagi, tetapi dia juga takut terlihat seperti dia membuat kesalahan. Bagaimana jika kamu telah melupakannya? Bagaimana jika kamu tidak lagi peduli? Rasa takut ditolak karena terlihat rentan menahannya, jadi dia menunggu, berharap kamu akan menjadi orang yang memecah kesunyian terlebih dahulu. Disinilah kamu harus merangkul pola pikir yang tabah. Sebagai pria, kita tidak berkutat pada perjuangan internal orang lain. Itu adalah pertarungannya, bukan milikmu. Kekhawatiranmu seharusnya tidak apakah dia mengirimu pesan atau tidak. Fokusmu seharusnya pada pertumbuhanmu sendiri, pola pikirmu sendiri, kedamaian pikiranmu sendiri. Kamu tidak dapat mengendalikan harga dirinya, keraguannya, atau pilihannya. Yang dapat kamu kendalikan adalah bagaimana kamu merespons dengan kekuatan harga diri dan ketenangan yang tak tergoyahkan. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana kita cenderung lebih menghargai sesuatu ketika kita berisiko kehilangannya? Itu adalah sifat manusia. Keheningan bukan sekadar kekosongan, melainkan sebuah pesan yang berkata, "Aku tidak menunggu, aku tidak mengejar. Jika kau menginginkanku, kau harus datang padaku." Dan itulah yang membuatnya berpikir, itulah yang membuatnya bertanya-tanya. Dia mungkin tidak mengatakannya, dia mungkin tidak menunjukkannya, tetapi jangan salah, dia sedang memikirkanmu. Dia menggulir pesan-pesan lama, melirik media sosialmu, menahan keinginan untuk menjangkau karena harga dirinya melawan emosinya. Ingat kata-kata Epictetus, kebebasan adalah satu-satunya tujuan yang layak dalam hidup, dan itu diraih dengan mengabaikan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Lepaskan kebutuhan untuk validasi, lepaskan harapan bahwa dia harus menjadi orang yang menjangkau. Jika dia benar-benar menghargaimu, dia akan menemukan cara. Jika tidak, maka keheningan itu tidak pernah menjadi milikmu untuk dipecahkan. Bagaimanapun, kamu menang. Nomor 2, dia mencari petunjuk tentangmu. Meskipun dia tidak akan menjangkau, dia mencari kepastian bahwa kamu masih peduli. Dia mungkin tidak menyukai postinganmu, dia mungkin tidak berkomentar, tetapi jangan salah mengira kesunyiannya sebagai ketidakpedulian. Dia memperhatikan. Mungkin dia menggulir profilmu larut malam, mencari tanda-tanda bahwa kamu masih memikirkannya. Mungkin dia memeriksa untuk melihat apakah kamu telah melupakannya, apakah ada seseorang yang baru, atau jika kamu tetap menjadi pria yang sama yang pernah dikenalnya. Harga dirinya tidak akan membiarkannya bertanya langsung, tetapi itu tidak berarti kamu tidak ada dalam pikirannya. Harga diri adalah hal yang lucu. Itu dapat mencegah orang mengatakan apa yang sebenarnya mereka rasakan, dari mengakui apa yang jelas bagi mereka secara pribadi, tetapi terlalu sulit untuk diungkapkan di depan umum. Dia mungkin ingin menjangkau, tetapi gagasan untuk menjadi rentan, mengakui bahwa dia salah, atau hanya menunjukkan bahwa dia masih peduli adalah pertempuran dalam dirinya sendiri. Dan inilah kenyataannya. Jika dia membiarkan harga dirinya membuatnya diam, itu bukanlah sesuatu yang perlu kamu selesaikan. Itu adalah perjalanannya, bukan perjalananmu. Tetapi disinilah kebanyakan pria salah. Mereka mengambil umpan, mereka mulai memposting hal-hal yang mereka harap akan dilihatnya. Dengan hati-hati menyusun cerita di media sosial hanya untuk mendapatkan reaksi. Lirik lagu di sini, teks misterius di sana, semua dimaksudkan untuk mendorong harga dirinya dan membuatnya menjangkau.
Tetapi pria yang memahami nilainya tidak perlu memainkan permainan itu. Dia tidak mengubah tindakannya untuk diperhatikan oleh seseorang yang tidak mau mengesampingkan egonya. Pria yang tabah lebih tahu, dia mengerti bahwa energinya harus dihabiskan untuk hal-hal dalam kendalinya. Apa yang ada dalam kendalimu adalah pertumbuhanmu, disiplinmu, tujuan hidupmu. Jadi apa langkahmu? Sederhana saja, teruslah jalani hidup sebagaimana mestinya, entah dia memperhatikan atau tidak. Tujuanmu bukanlah menjadi tontonan untuk perhatiannya yang diam-diam. Tujuanmu adalah menjadi tipe pria yang tidak membutuhkan validasi eksternal. Jika dia masih peduli, dia akan merasakan beban ketidakhadiranmu. Dia akan berjuang dengan harga dirinya sendiri. Dia akan merasakan konflik antara hati dan egonya. Saat itulah dia akan menyadari bahwa kehilanganmu bukan hanya tentang kehilangan seorang pria, tetapi tentang kehilangan sesuatu yang langka. Pria bijak tidak tampil untuk penonton, dia tampil untuk dirinya sendiri. Ketika kamu menerima kebenaran itu, kamu akan berhenti khawatir apakah dia memperhatikan atau tidak. Dia akan mulai bertanya-tanya mengapa dia membiarkanmu pergi. Sekarang, aku ingin mendengar darimu. Pernahkah kamu tergoda untuk mengepostkan sesuatu hanya untuk mendapatkan reaksi? Atau, apakah kamu telah mengambil jalan yang lebih tinggi dengan memilih untuk fokus pada dirimu sendiri? Berikan pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Atau jika pesan ini sesuai denganmu, ketik saja pria bijak tampil untuk dirinya sendiri. Mari kita lihat berapa banyak dari kita yang benar-benar menganut pola pikir itu. Nomor ketiga, dia sedang memikirkanmu. Wanita jarang sekali mengungkapkan perasaannya secara langsung. Sebaliknya, mereka memberikan sinyal dengan harapan kamu akan menyadarinya. Dia mungkin akan mengunggah lirik lagu yang mengingatkannya padamu, kutipan tentang merindukan seseorang. Dia mungkin akan bertanya dengan santai pada teman-temannya, bagaimana kabarnya? Ini semua adalah cara kecil untuk mengatakan, aku sedang memikirkannya, tanpa harus mengatakannya secara langsung. Tapi inilah perubahannya. Harga dirinya tidak akan membiarkannya mengakuinya. Dia ingin kamu memperhatikan, tetapi dia tidak ingin menjadi orang pertama yang memecah kesunyian. Mungkin dia berlama-lama di media sosialmu, menonton ceritamu, tetapi tidak pernah menyukai apapun. Mungkin dia tiba-tiba menjadi aktif di tempat-tempat yang biasa kalian kunjungi bersama, seolah-olah secara kebetulan, atau dia menjatuhkan lelucon halus dalam percakapan yang hanya kamu yang akan mengerti. Pengingat pelan bahwa kamu masih menempati ruang di benaknya. Mengapa dia tidak mengatakannya saja? Karena mengakui bahwa dia merindukanmu berarti membuat dirinya rentan. Dan bagi sebagian wanita, kerentanan terasa seperti kehilangan kendali. Harga dirinya mengatakan padanya untuk menunggu, untuk melihat apakah kamu akan mengulurkan tangan terlebih dahulu. Untuk melindungi dirinya dari kemungkinan penolakan, dia bertarung antara emosinya dan egonya. Dan seringkali egonya menang. Seorang pria yang tahu nilainya, tidak mengejar validasi atau kehilangan dirinya dalam mengartikan setiap tanda kecil. Hanya karena dia memikirkanmu, tidak berarti kamu harus meninggalkan jalanmu untuk mencarinya. Ujian kekuatan yang sebenarnya adalah tidak bereaksi terhadap setiap emosi atau sinyal yang menghampirimu. Seperti yang dikatakan Seneca, dia yang ada di mana-mana tidak ada di mana-mana. Jika kamu terus mengejar setiap momen perhatian atau setiap perasaan yang tak terucapkan, kamu kehilangan dirimu dalam prosesnya. Sinyalnya, kesunyiannya, harga dirinya. Tidak satu pun dari ini harus mendikte langkahmu selanjutnya. Seorang pria yang kuat tetap tidak tergerak, bukan karena dia acuh tak acuh, tetapi karena dia menolak untuk dikendalikan oleh apapun di luar dirinya. Biarkan pikirannya menjadi miliknya untuk bergulat dengan. Fokusmu adalah pada pertumbuhanmu sendiri, kedamaianmu sendiri. Jika dia cukup menghargai kamu, dia akan mengatasi harga dirinya. Jika tidak, kamu akan terlalu jauh di depan untuk peduli. Nomor 4, dorongan dan tarikan emosi. Suatu saat dia terlibat dalam hal-hal kecil, menyukai foto lama, mengirim teks yang tidak jelas, atau menonton ceritamu. Di lain waktu, dia bertindak jauh, mengabaikan pesanmu, atau berpura-pura tidak peduli. Ini adalah dorongan dan tarikan emosional yang terjadi ketika harga diri dan keinginan bertabrakan. Dia merasakan dorongan untuk menjangkau, tetapi ada sesuatu di dalam yang menahannya. Egonya, ketakutannya terlihat lemah, atau mungkin bahkan pikiran yang tersisa bahwa kamu harus menjadi orang yang mengejarnya. Wanita tidak selalu memproses emosi secara logis. Mereka menanggapinya secara impulsif, seringkali dengan cara yang bertentangan dengan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Dia mungkin merindukanmu,
memikirkanmu di malam hari, bahkan memutar ulang saat-saat yang kalian bagi, tetapi mengakuinya adalah cerita lain. Harga diri tidak akan membiarkannya karena baginya, mengakui emosi tersebut berarti menyerah, dan dia tidak ingin memberimu kekuatan itu. Tetapi kamu sebagai seorang yang tabah, tidak mengendarai gelombang emosi itu bersamanya. Kamu tidak bersemangat ketika dia menunjukkan minat, atau frustrasi ketika dia menarik diri. Kamu tidak membiarkan ketidakkonsistenannya mendikte keadaan pikiranmu. Kamu tetap tenang karena emosimu adalah tanggung jawabmu, bukan miliknya. Dia dapat memainkan permainan panas dan dingin, tetapi kamu tidak bereaksi terhadapnya. Kamu tidak mengejar, kamu tidak mengemis, dan kamu tidak kehilangan dirimu sendiri mencoba memecahkan kode sinyalnya. Jangan biarkan tindakan orang lain mengguncang fondasi batinmu. Itulah inti dari ketabahan. Kamu menyadari bahwa harga dirinya, keraguannya, kesunyiannya, tidak ada yang benar-benar tentangmu. Itu adalah pertempuran internalnya. Dan pada akhirnya, orang selalu berpikir tentang apa yang tidak mereka miliki. Semakin kamu tetap terpisah, semakin dia merasakan ketidakhadiranmu. Semakin dia menyadari bahwa kamu bukan pria lain yang mudah terpengaruh oleh emosi. Bayangkan ini, dia berbaring di tempat tidur, menggulir ponselnya, mempertimbangkan apakah akan mengirim pesanmu. Hatinya berkata ya, tetapi harga dirinya berbisik. Tidak, dia seharusnya mengulurkan tangan terlebih dahulu. Dia menutup teleponnya, tetapi namamu masih terngiang di benaknya. Kamu memegang kendali bukan dengan manipulasi, tetapi dengan menjadi tak tergoyahkan, dengan menjadi pria yang tidak mengejar, tetapi menarik. Pria yang bergerak dengan tujuan, bukan keputusasaan. Ketika dia akhirnya mengulurkan tangan, kamu merespons dengan kehadiran yang tenang dan terkendali yang sama. Tidak ada kepahitan, tidak ada kesombongan, hanya pria yang tahu harga dirinya. Itulah yang membuatmu tetap ada di benaknya, lama setelah momen itu berlalu. Renungkan ini sejenak. Seberapa sering kamu melihat dorongan dan tarikan emosional ini terjadi dalam hidupmu sendiri? Pernahkah kamu memperhatikan seseorang berjuang melawan harga dirinya sendiri sambil berjuang dengan perasaan mereka untukmu? Yang lebih penting, bagaimana kamu merespons? Ketabahan sejati bukanlah tentang bermain-main. Ini tentang berdiri teguh pada rasa dirimu sendiri, menolak untuk terpengaruh oleh konflik batin orang lain. Jika ini beresonansi denganmu, bagikan pemikiranmu di komentar di bawah. Atau jika kamu hanya ingin menunjukkan bahwa kamu merangkul pola pikir ini, jatuhkan frasa ini di komentar. Aku tetap tenang. Mari kita lanjutkan percakapan. Nomor 5. Dia meninjau kembali masa lalu. Kenangan memiliki kekuatan aneh atas kita. Mereka bisa menjadi sumber kenyamanan dan rasa sesal yang tak henti-hentinya muncul karena nostalgia. Dan baginya, itu menjadi bisikan yang tak terelakkan di dalam benaknya. Dia memutar kembali momen-momen lama, tawa, percakapan panjang, cara kamu memandangnya seakan-akan dia satu-satunya orang di dunia. Dia bertanya-tanya, apakah aku membuat pilihan yang tepat? Awalnya dia menepisnya, yakin bahwa melanjutkan hidup adalah hal yang benar untuk dilakukan. Tetapi seiring berjalannya waktu, keyakinannya mulai goyah. Dia mendapati dirinya lebih banyak memikirkanmu daripada yang ingin dia akui. Tentang caramu membuatnya merasakan, kata-kata yang kamu ucapkan, dan bahkan saat-saat hening yang dulu terasa nyaman. Namun tidak peduli seberapa kuat tarikan masa lalu, mengakui bahwa dia salah adalah pertempuran yang sama sekali berbeda. Mengulurkan tangan untuk mengakui penyesalannya berarti mengesampingkan harga dirinya, dan bagi sebagian orang itu lebih sulit daripada pergi begitu saja. Kamu melihat, pikiran manusia memiliki kecenderungan untuk meromantisasi apa yang tidak lagi dimilikinya. Cacat yang dulu tampak begitu mencolok mulai memudar, digantikan oleh versi ideal dari apa yang hilang. Argumen menyusut menjadi tidak relevan, saat-saat indah tumbuh lebih cerah, dan keamanan yang pernah kamu berikan menjadi kehangatan yang jauh yang tidak dapat lagi dia jangkau. Dia mendapati dirinya menggulir pesan-pesan lama larut malam, mendengar sebuah lagu yang menariknya kembali ke masa ketika semuanya terasa benar, bahkan mungkin mengetik pesan hanya untuk menghapusnya beberapa detik kemudian. Jika dia peduli, dia akan mengulurkan tangan lebih dulu, bisik egonya, sehingga dia menunggu, bahkan saat rasa sakit karena merindukanmu semakin dalam. Tetapi disinilah ketabahan mengingatkanmu akan kebenaran penting. Kamu tidak bisa mengendalikan harga dirinya, kamu juga tidak bisa mendikte tindakannya. Kamu tidak bisa memaksanya untuk melihat apa yang dia tolak untuk akui. Dan yang terpenting, kamu tidak bisa dan tidak boleh menunggu.
Kamu tidak termasuk di masa lalu, terjebak dalam lingkaran bagaimana jika dan semoga. Kamu termasuk di masa sekarang, dalam kehidupan yang terbentang di hadapanmu. Jika dia benar-benar ingin meninjau kembali apa yang telah terjadi, itu adalah tanggung jawabnya untuk bertindak. Itu bukan hakmu untuk berasumsi, dan tentu saja bukan hakmu untuk mengejarnya. Marcus Aurelius pernah berkata, bukan kematian yang harus ditakuti seseorang, tetapi dia harus takut untuk tidak pernah memulai kehidupan. Terapkan itu di sini. Jangan takut kehilangan sesuatu yang mungkin tidak pernah dimaksudkan untuk tinggal. Jangan buang-buang waktu kamu mencari validasi dari seseorang yang terlalu terikat oleh kesombongan untuk menawarkannya. Kamu tidak perlu konfirmasi bahwa dia memikirkanmu. Fakta bahwa dia berjuang sendiri karenanya adalah bukti yang cukup. Ketika keheningan menjadi terlalu berat baginya untuk ditanggung, ketika dia akhirnya menyadari bahwa dalam mencoba mempertahankan harga dirinya, dia melepaskan sesuatu yang nyata, dia mungkin mengulurkan tangan. Tetapi saat itu tidak akan menjadi masalah karena kamu tidak akan menjadi orang yang sama yang ditinggalkannya. Kamu akan bergerak maju, lebih kuat, lebih bijaksana, dan menuju sesuatu yang lebih besar. Nomor 6, saat dia mulai merindukanmu. Saat dia benar-benar menyadari ketidakhadiranmu adalah saat dia mulai merasakan bebannya. Ini bukan tentang bermain-main, ini tentang memahami psikologi manusia. Kita cenderung menghargai apa yang telah berlalu lebih dari apa yang selalu tersedia. Ketika kamu ada di sana, menawarkan perhatianmu, waktu kamu, dan kehadiranmu, dia mungkin tidak sepenuhnya memahami apa artinya. Tetapi sekarang, dalam keheninganmu, dalam ketidakhadiranmu, gema kehadiranmu menjadi lebih keras. Dia memikirkanmu, tetapi harga dirinya tidak akan membiarkannya mengatakannya. Dia menggulir pesan lama, ragu-ragu sebelum mengetik yang baru, lalu menghapusnya. Dia bertanya-tanya apa yang kamu lakukan. Jika kamu sudah move on, jika kamu masih memikirkannya, tetapi mengakui bahwa itu adalah sesuatu yang egonya tidak akan izinkan. Dan disitulah banyak yang salah. Mereka berasumsi bahwa tidak ada kontak berarti dia tidak peduli. Pada kenyataannya, kesombongan dan rasa takut akan kerentanan seringkali menahan orang lebih dari ketidakpedulian. Seperti yang dikatakan Epictetus dengan bijak. Berapa lama kamu akan menunggu sebelum kamu menuntut yang terbaik untuk dirimu sendiri? Apakah dia mengulurkan tangan atau tidak? Apakah dia mengakui perasaannya atau menekannya? Itu di luar kendalimu. Apa yang ada dalam kendalimu adalah cara kamu membawa diri, cara kamu membangun hidupmu, dan cara kamu menolak untuk didefinisikan oleh orang lain. Keraguan saat kamu mengalihkan fokusmu ke dalam, pada pertumbuhanmu sendiri, kedamaianmu sendiri, dan tujuanmu sendiri adalah saat kamu mendapatkan kembali kekuatanmu. Kamu tidak duduk-duduk menunggu dia hancur. Kamu tidak terobsesi kapan dia akan menyerah. Kamu teruskan jalanmu karena nilaimu tidak ditentukan oleh apakah dia akhirnya mengakui bahwa dia merindukanmu atau tidak. Itu ditentukan oleh pria yang kamu jadi. Saat dia tidak ada, mungkin dia akan mengulurkan tangan, mungkin tidak. Tetapi ironisnya, semakin kamu fokus pada dirimu sendiri dan melepaskan diri dari kebutuhan validasinya, semakin dia akan merasakan ketidakhadiranmu.